hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'd. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga para jamaah Majelis Ta'lim Al-Ikhlas di Jati Bening Estate Bekasi, Jawa Barat, para pendengar radio-radio lain di mana saja Anda berada yang ikut gabung, juga para pemirsa beberapa TV yang ikut menyiarkan siaran kita sekarang ini, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab At-Tadhkirah susunan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Tema yang kita akan bahas sekarang, kalau pertemuan yang lalu adalah muhasabah atau menghisab diri sendiri sebelum dihisab pada hari kiamat nanti. Di hari kiamat Allah Azza wa Jalla berseru kepada manusia. Apakah yang dimaksud dengan seruan Allah Azza wa Jalla? Dalam hadis dikatakan fayunadihim bisautin. Allah Azza wa Jalla menyeru atau memanggil mereka dengan suara. Dengan hadis ini sebagian orang di kalangan ulama Ahlus Sunnah ada yang berdalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berseru dengan suara, dengan huruf. Allah Azza wa Jalla berbicara dengan hal itu. Maha suci Allah Azza wa Jalla dan maha tinggi dari ucapan kaum mujassimah dan orang-orang yang menentang sifat-sifat Allah dengan akal-akal mereka. Jadi kalangan mujassimah adalah orang-orang yang menganggap Allah itu berjisim, berjasad seperti makhluk. Adapun orang-orang yang menentang sifat Allah, mereka adalah orang-orang yang mengingkari sifat Allah. Ada dua kutub ekstrim di kalangan manusia tentang sifat-sifat Allah. Ada yang meyakini sifat Allah tapi memahami bahwa sifat Allah seperti sifat makhluk. Dan ini adalah pendapat atau keyakinan yang keliru. Ada lagi yang berada pada kutub yang bertolak belakang. Mereka mengingkari sifat-sifat Allah karena meyakini bahwa Allah memiliki sifat berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka maha suci dan maha tinggi Allah dengan setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya dari kedua keyakinan yang batil tersebut. Adapun Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah. Mereka meyakini Allah memiliki sifat, tapi mereka meyakini sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Termasuk dalam hal ini bahwa Allah berseru dengan suara dan huruf. Yang dimaksud dengan
Allah berseru, maknanya ada beberapa penjelasan. Pertama, maksudnya adalah seruan beberapa malaikat atas izin Allah Azza wa Jalla dan atas perintahnya. Sama dengan seperti di kalangan manusia. Ada yang menyatakan nadal amir, telah berseru sang pemimpin. Baik pemimpin itu raja ataupun presiden di sebuah negara. Atau sudah sampai berita kepadaku seruan amir. Yang dimaksud seruan amir tersebut adalah seruan beberapa pembantu-pembantunya yang menyampaikan isi seruannya atas perintah amir. Seperti di dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 51 Allah menyatakan wa nada fir'aunu fi qaumih, berserulah Fir'aun di tengah-tengah kaumnya. Yang dimaksud Fir'aun berseru bukan langsung Fir'aunnya, tapi para penggawanya, para pesuruhnya atas perintah Fir'aun yang isi seruannya bersumber atau berasal dari Fir'aun dan dengan izinnya. Sama umpamanya qatalal amiru fulanan wa daraba fulanan. Amir telah membunuh seseorang atau telah menghukum seseorang. Maka yang dimaksud bukan amirnya tapi para pelaksananya. Oleh karena itulah maka yang dimaksud dengan Allah Azza wa Jalla berseru dengan suara, makna yang pertama maksudnya adalah seruan para malaikat di hadapan semua makhluk. Sebagaimana hadis-hadis yang sahih tentang hal itu menyatakan annal malaikata yunaduna ala ru'usil ashhad fayukhatibuhum ahlat taqi war rasyad. Bahwa para malaikat berseru di hadapan seluruh makhluk, berbicara kepada orang-orang bertakwa, orang-orang yang lurus, bahwa fulan bil fulan begini, begini, dan begini. Termasuk dijelaskan dalam hadis At-Tanzil. Hadis At-Tanzil itu hadis tentang turunnya Allah Azza wa Jalla di setiap malam. Pada sepertiga akhir malam atau setelah berlalu lebih dari setengah malam. Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga Abu Sa'id Al-Khudri telah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla yuhmilu hatta yamdiya syatrul laylil awal thumma ya'muru munadiyan yaqul hal min da'in yustajabu lah, hal min mustaghfirin yughfaru lah, hal min sa'ilin yu'ta. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla turun sampai berlalu setengah malam yang pertama. Lalu dia memerintahkan seorang malaikat untuk menyeru. Malaikat ini diperintahkan untuk berseru. Yang berserunya para malaikat. Yang memerintahkannya Allah Azza wa Jalla. Maka disebut juga seruan Allah. Maka malaikat ini berkata, tak ada seorang pun di saat ini yang berdoa kecuali pasti akan diijabah doanya. Tak ada seorang pun di saat ini yang meminta ampun kecuali dia akan diampuni. Tak ada seorang pun yang meminta kecuali akan diberi. Dan hadis yang seperti ini banyak. Semua hadis yang mengandung penyebutan saut alias suara atau nida alias seruan, maka maknanya adalah seruan para malaikat atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kedua, penjelasan bahwa
Allah Azza wa Jalla berbicara dengan suara dan huruf. Tapi suara yang Allah Azza wa Jalla perdengarkan kepada makhluk tentu saja berbeda dengan suara makhluk manapun. Dan dalil-dalil tentang hal ini banyak bertebaran di dalam hadis-hadis dan ucapan para sahabat serta ucapan para ulama as-salafus saleh. Di antaranya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahsyarullahu al-ibad fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba anal malik anal dayyan." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengumpulkan seluruh hamba pada hari kiamat nanti. Lalu Allah berseru kepada mereka dengan suara. Allah berseru kepada makhluk dengan suara yang suaranya terdengar oleh setiap orang, baik yang jauh maupun yang dekat. Yang jauh mendengar dengan jelas sebagaimana jelasnya orang yang mendengar dalam jarak dekat. Allah menyatakan, "Aku adalah Raja dan aku adalah Dayyan." Dayyan itu Maha Pembalas setiap perbuatan manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Unais radhiyallahu an dengan sanad yang sahih. Berkata Imam Bukhari ketika menjelaskan hadis-hadis yang seperti ini. Apa kata Imam Bukhari? Beliau menyatakan, wa anna Allah azza wa jalla yunadi bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Falaysa hadha li ghairi Allah azza wa jalla dhikruh. Wa fi hadha dalilun anna sawt Allah la yushbihu aswat al-khalqi. Lianna saut Allah azza wa jalla dhikruh yasma'u man ba'uda kama yasma'u man qarub. Kata Imam Bukhari, Allah azza wa jalla berseru dengan suara yang didengar oleh makhluk yang jauh sebagaimana terdengar oleh makhluk yang dekat. Sama. Dan ini tidaklah layak kecuali hanya untuk Allah azza wa jalla. Adapun suara makhluk maka hanya terdengar jelas oleh orang yang dekat, samar-samar oleh orang yang jauh, dan tak terdengar oleh orang yang lebih jauh lagi. Itu suara makhluk. Apapun makhluk itu, baik orang ataupun umpamanya binatang, kucing atau ayam kukuruyuk, kita ada di sampingnya terdengar jelas. Tapi berjarak 100 meter samar-samar, berjarak 1 kilo tidak terdengar lagi kukuruyuk kongkorongok ayam tersebut. Singa mengaum, kita ada di dekatnya, terdengar. Tapi 500 meter apa masih terdengar? Mungkin, tapi samar. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo sudah tak terdengar lagi. Atau gong kita pukul, terdengar tidak? Terdengar oleh orang yang dekat secara jelas. Tapi yang jauh samar, yang lebih jauh tidak lagi mendengar. Itu suara makhluk. Adapun suara Allah azza wa jalla terdengar oleh yang jauh, oleh yang dekat dengan kadar pendengaran yang sama. Dan di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa suara Allah tidak serupa dengan suara makhluk manapun. Karena suara Allah terdengar oleh yang jauh ataupun oleh yang dekat. Ini penjelasan Imam Al-Bukhari ketika menerangkan masalah ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini hadis kedua yang menerangkan bahwa Allah berbicara dengan suara. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamah, telah berfirman Allah azza wa jalla pada hari kiamat,
Ya Adam, wahai Adam. Yaqul labbaik Rabbana wa sa'daik. Kata Allah, hai Adam. Maka Adam menjawab, labbaik Rabbana wa sa'daik. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah dengan segenap kebahagiaan. Fa yunadi bisautin. Lalu Allah Azza wa Jalla berseru dengan suara. Inna Allah ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'than ilan nar. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu agar kamu mengeluarkan dari anak-anak turunanmu sekelompok ke dalam neraka. Berkata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ini putra dari Imam Ahmad bin Hanbal, namanya Abdullah. Sang anak berkata kepada bapaknya, kata sang anak, aku bertanya kepada bapakku tentang sebuah kaum yang menyatakan bahwa Allah berbicara dengan Musa tanpa suara. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Terdengar tidak oleh Nabi Musa? Ya terdengar. Berarti dengan apa? Dengan suara. Tapi ada sekelompok orang yang menyatakan Allah berbicara kepada Musa tidak dengan suara. Langsung isi pembicaraan atau makna dari isi pembicaraan Allah itu langsung masuk ke dalam hati Nabi Musa tanpa suara. Ada yang berkata seperti itu. Ditanyakan oleh Abdullah kepada bapaknya, itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Apa kata bapaknya? Kata Imam Ahmad, bala. Inna rabbaka azza wa jalla takallama bisautin. Hadhil ahadith narwiha kama ja'at. Kata Imam Ahmad, ya benar, Allah azza wa jalla berbicara dengan suara. Nih hadis-hadis yang kami riwayatkan ini menjelaskan apa adanya. Bahwa Allah Azza wa Jalla berbicara dengan suara yang terdengar oleh makhluk. Dalam hal ini oleh Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Dalam hadis yang tadi bahwa Allah berbicara kepada Adam, lalu Adam menjawab ya dengan suara. Hadis yang barusan diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam kitab As-Sunnah. Dan selain bersuara, Allah berbicara juga dengan huruf, sebagaimana diterangkan di dalam banyak hadis. Di antaranya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas, bainama Jibril qa'idun 'inda an-nabi alaihi salatu wassalam sami'a naqidan min fawqihi. فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. Kata Ibnu Abbas, ketika malaikat Jibril sedang duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengar suara di atas langit, brak, seperti itu. Maka beliau menonggakkan kepalanya ke atas. Berkatalah Jibril, itu adalah suara pintu di langit yang terbuka pada hari ini. Pintu itu tidak pernah terbuka sebelumnya kecuali hanya hari ini. Pintu-pintu langit itu banyak. Tapi salah satu pintu ini nggak pernah dibuka kecuali hari itu. Maka turunlah satu malaikat
dari pintu tersebut. Lalu berkata Jibril, inilah malaikat yang turun ke muka bumi. Dia belum pernah turun sebelumnya kecuali hari ini. Lalu malaikat itu memberi salam kepada Nabi SAW. Lalu berkata, kata malaikat itu, absyir binuraini utitahuma. Berbahagialah engkau, hai Muhammad, dengan 2 cahaya yang akan diberikan kepada kamu. Kedua cahaya ini tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum engkau. 2 cahaya tersebut adalah Fatihatul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah, surah pembuka Al-Quran, wa khawatimu suratil Baqarah, dan penutup surah Al-Baqarah. Dari mulai amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun sampai akhir dari ayat ini. Lalu berkata malaikat ini, kata dia, tidaklah dibaca satu huruf pun dari 2 surat ini kecuali akan diberikan kepada si pembaca tersebut. Di dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir apa isinya? Doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Sampai akhir. Dalam Al-Fatihah ada doa apa? Tidak ada. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Sampai akhir ayat ini. Akan diberikan. Ini wahyu Allah yang menunjukkan dengan huruf. Karena dikatakan lan tuqra biharfin minhuma. Tidaklah dibaca satu huruf pun dari 2 surat ini kecuali akan diberikan. Dan ini menjadi dalil bahwa Allah Azza wa Jalla berbicara dengan huruf sebagaimana yang diterangkan dalam hadis ini, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau, ta'allamul Qur'an fa innahu yuktabu bi kulli harfin minhu 10 hasanat wa yukaffaru bihi 10 sayyi'at. Amma anni la aqulu alif lam mim harfun walakin aqul alif asyarah wa lam asyarah wa mim asyarah. Kata Abdullah bin Mas'ud, pelajarilah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya akan dicatatkan dalam setiap huruf dari Al-Quran itu 10 kebaikan, dan dihapuskan dengan 1 huruf itu 10 keburukan atau dosa atau kesalahan. Aku tidak berkata alif lam mim itu 1 huruf, tapi aku berkata alif 10 kebaikan dan 10 keburukan terhapus. Mim juga alam juga demikian, dan mim juga demikian. Dan ini menunjukkan salah satu di antara keutamaan baca Al-Quran. Dari 1 huruf 10 kebaikan atau 10 pahala, dan terhapus 10 dosa atau kesalahan. Hanya dari 1 huruf. Alif lam mim aja 30 huruf. 30 huruf. 3 huruf tapi melahirkan 30 kebaikan dan menghapus 30 kesalahan. Membaca bismillahirrahmanirrahim saja itu 19 huruf. Berarti 190 kebaikan dicatatkan, 190 keburukan dihapuskan. Bayangkan apabila kita membaca lebih banyak lagi daripada itu. Oleh karena itulah maka para ulama menyatakan penetapan Ahlus Sunnah terhadap sifat-sifat Allah yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah, termasuk Allah berbicara dengan suara dan huruf.
maka wajib diyakini dengan keyakinan bahwa sifat-sifat tersebut tidaklah sama dengan sifat-sifat makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai sifat Allah, dan Allah itu Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Berdasarkan hal itulah maka menyangkut juga Allah berbicara dengan suara dan huruf. Wajib untuk kita yakini. Karena Allah menerangkan hal itu baik dalam Al-Quran ataupun hadis qudsi yang sahih sebagaimana yang diterangkan tadi dan penjelasan para sahabat serta para ulama. Allah berbicara dengan suara dan juga dengan huruf. Cuma bagaimana suaranya? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai. Jangankan suara Allah dengan suara makhluk. Suara makhluk dengan makhluk yang lain saja sudah berbeda. Katakanlah suara manusia dengan manusia lain samalah kayak begitu ya. Tapi suara manusia dengan binatang sudah berbeda. Binatang dengan binatang, antara ayam dengan kucing, dengan anjing, dengan tikus, dengan harimau, itu sudah berbeda. Makhluk dengan makhluk tidak sama, tidak serupa. Apalagi suara Allah dengan suara makhluk jauh berbeda. Itu yang pertama. Wajib diyakini suara Allah berbeda dengan suara manusia atau suara makhluk lain. Salah satu di antara perbedaannya adalah suara makhluk bagaimanapun kerasnya itu berbeda terdengar oleh yang dekat dengan oleh yang jauh atau sama sekali tidak terdengar oleh orang yang lebih jauh lagi. Suara klakson mobil terdengar oleh yang dekat sampai katorekan, bikin tuli, ngejelenging. Kalau oleh orang yang dekat, tapi oleh orang yang jauh berbeda. Mobil asal mobil bagus gitu ya. Sedan bagus umpamanya. Suara klakson bikin bising. Terdengar oleh orang yang di luar, tapi oleh yang nyetirnya yang di dalam mobil kedengarannya adem saja, tidak bikin tuli, tidak katorekan. Katorekan bahasa Indonesianya apa? Tidak memekakkan telinga. Oleh yang jauh nggak kedengaran. Sehebat apapun, sekeras apapun suara makhluk, ada bom meledak, terdengar oleh orang yang dekat. Tapi oleh orang yang berada di luar kota tidak terdengar. Itu suara makhluk. Tapi suara Allah terdengar oleh yang jauh sebagaimana terdengar oleh orang yang dekat. Berdasarkan hal itulah pertama yang wajib diyakini. Suara Allah tidaklah sama dengan suara makhluknya. Ini yang pertama. Keduanya. Tidak boleh diingkari. Hanya karena kalau dianggap Allah bersuara sama dengan makhluknya. Ya tidak, suaranya yang berbeda. Mengingkarinya, enggak. Allah berbicara tidak dengan suara. Kalau dengan suara sama dengan makhluk. Itu mengingkari, ta'til namanya. Berdasarkan hal itulah wajib untuk kita yakini bahwa Allah berbicara dengan suara. Tidak boleh mengingkarinya. Sama dengan Allah mendengar. Tidak boleh diingkari. Oh enggak, Allah enggak mendengar. Kalau mendengar sama dengan makhluk. Akhirnya diyakini Allah tidak mendengar. Lalu mendengarnya itu ditakwil dengan makna lain. Tidak boleh. Sebab alasan orang yang mengingkari Allah mendengar hanya karena takut disamakan dengan makhluk, berakibat menyamakan Allah dengan makhluk yang lebih hina. Kalau dikatakan Allah nggak mendengar, kalau mendengar sama dengan makhluk dong. Loh kita tanya, kalau Allah tidak mendengar, apa tidak sama dengan makhluk? Ada nggak makhluk yang tidak mendengar? Banyak, yang tuli banyak.
Makhluk yang tidak mendengar lebih hina daripada yang mendengar. Orang mendengar normal, yang tuli tidak mendengar tidak normal. Ada sesuatu yang kurang. Oleh karena itu wajib diyakini Allah mendengar, Allah melihat, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata. Karena Allah menjelaskan itu dalam ayat. Nggak boleh diingkari, enggak, Allah nggak punya mata. Karena kalau punya mata dianggap sama dengan makhluk. Loh, kalau tidak punya mata, apakah tidak sama dengan makhluk? Ada makhluk yang nggak punya mata? Banyak. Loh, Allah nggak punya tangan. Kalau Allah punya tangan, berarti sama dong dengan makhluk. Loh, kita balikan. Kalau Allah nggak punya tangan, apa tidak sama dengan makhluk? Allah menyatakan tajri bi ayunina, bahwa perahu itu berlayar dengan pengawasan mata kami. Allah punya mata. Nggak boleh kita ingkari. Oh enggak, Allah nggak punya mata. Kalau punya mata sama dengan makhluk dong. Serupa. Kita balikan. Kalau Allah nggak punya mata, apa nggak sama dengan makhluk? Ada nggak makhluk yang tidak bermata? Banyak. Dia terjerumus ke dalam apa yang ingin dia ingkari. Maka dia akan berbenturan dengan realita, dengan kenyataan. Karena logika yang dia pakai bertolak belakang dengan logikanya sendiri nantinya. Maka wajib kita yakini Allah punya tangan. Tapi tangan Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau dikatakan, kalau Allah punya tangan sama dengan makhluk. Enggak, karena tangannya berbeda dengan tangan makhluk. Allah punya mata, tapi matanya tidak sama dengan mata makhluk manapun. Allah punya kaki, tapi kaki tidaklah sama dengan kaki makhluk manapun. Allah bersuara ketika berbicara, tapi suara Allah tidaklah sama dengan suara makhluk manapun. Jadi ada 4 kaidah yang perlu diperhatikan dalam memahami sifat Allah. Yang pertama, wajib meyakini seperti yang diterangkan oleh Allah atau oleh hadis Nabi SAW yang sahih. Dalam hal ini juga Allah berbicara dengan suara, iya, wajib kita yakini. Kedua, wajib meyakini bahwa sifat tersebut, apapun sifatnya termasuk bersuara ketika berbicara, tidak sama dengan suara makhluknya. Ketiga, tidak boleh mentakwil dengan makna yang lain. Karena mentakwil dengan makna yang lain berarti berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan yang keempatnya, tidak boleh menta'til. Menta'til itu apa? Menta'til itu mengingkarinya. Mengingkarinya berarti mengingkari penjelasan Allah. Yang kelima, tidak boleh dilewatkan. Tidak boleh mentakyif. Mentakyif itu apa? Mendeskripsikan sifat Allah dengan deskripsi tertentu, baik jelas ataupun tidak jelas. Tapi deskripsi. Termasuk mempertanyakan dengan pertanyaan kaif. Bagaimana sih? Nah, itu berarti meminta deskripsi. Meminta penjelasan. Padahal tidak ada yang mengetahuinya. Termasuk deskripsinya itu samar, umpamanya tangan Allah itu panjangnya 3 kali daripada lebarnya. Itu deskripsi walaupun tidak jelas. Itu takyif, tidak boleh mentakyif. Termasuk Allah berbicara dengan suara. Nggak boleh mempertanyakan suara Allah itu kayak apa, bagaimana. Coba terangkan, itu takyif. Nggak akan terjawab. Karena apa? Tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Jangankan umpamanya deskripsi tentang suara Allah, tentang suara sesuatu saja umpamanya. Sehingga bagaimana suara, coba deskripsikan. Nggak bisa kan kita terangkan. Suara singa itu mengaum. Yang mengaum banyak. Ada harimau, ada apalagi yang mengaum itu. Dan seterusnya. Deskripsi dari mengaum bagaimana? Susah. Apalagi ini yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berdasarkan hal inilah maka wajib untuk kita yakini ya Allah berbicara. Karena Allah menerangkan itu dalam Al-Quranul Karim dan diterangkan dalam hadis kursi yang sahih dan juga hadis Nabi SAW yang sahih, juga ucapan para sahabat dan para ulama. Wajib kita yakini Allah berbicaranya dengan suara dan juga huruf. Nas-nas tentang hal itu amat sangat banyak.
yang tidak bisa untuk kita ingkari, tapi wajib kita menerapkan beberapa kaidah dalam memahami asma dan sifat Allah. Pertama, wajib meyakini semua sifat yang Allah terangkan. Yang kedua, tidak menyamakan, mempermisalkan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Yang ketiganya, tidak mentakwil kepada makna yang lain. Yang keempatnya, tidak mentaktil atau mengingkari sifat-sifat itu, dan yang kelimanya tidak boleh mentakyif, mempertanyakan dengan pertanyaan kaif atau mendeskripsikan dengan deskripsi tertentu. Ya, inilah penjelasan tentang suara Allah Azza wa Jalla. Ya, cukup ya sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Syukran Ustaz atas penjelasannya mengenai suara Allah ini, dan untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi antum para pendengar dan juga pemirsa bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz baik melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 0811227146. Baik, untuk yang pertama kita buka pertanyaan dari ibu-ibu peserta dari Majelis Taklim Al-Ikhlas di Jati Bening Estate. Kami silakan Ibu. Untuk dari MTL Ikhlas belum ada pertanyaan. Belum. Ya. Silakan. Terima kasih. Kita angkat penelpon yang datang dari pendengar atau pemirsa. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Tadi dari Ibnu Abbas pernah duduk sama Rasulullah SAW, mendengar suara yang keras dari langit. Dan kemudian pintu langit terbuka, turunlah malaikat Jibril menyampaikan pada Rasul, yaitu nanti akan mendapat dua cahaya. Dua cahaya itu apa? Yang dimaksud dua cahaya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Marga Asih, Margahayu Bandung. Barakallahu fiik. Apa dua cahaya itu? Dua cahaya itu dua surat. Pertama Al-Fatihah, kedua surah Al-Baqarah ayat yang terakhir. Kedua surat itu disebut dengan dua cahaya oleh malaikat yang menyampaikan hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua ayat ya, dua surat. Pertama surah Al-Fatihah yang 7 ayat itu, yang kedua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, itulah 2 ayat. Mungkin timbul pertanyaan, adakah malaikat lain selain malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW? Karena malaikat yang diterangkan dalam hadis ini selain malaikat Jibril menyampaikan wahyu, itu Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah ayat yang terakhir. Dari sini sebagian orang ada menyatakan bahwa ada malaikat lain selain malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu. Tapi ini ditepis oleh para ulama lain, bahwa malaikat tadi tidak menyampaikan, tidak menurunkan surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah, tidak. Al-Fatihah dan Al-Baqarah sudah apa? Sudah diturunkan sebelumnya. Malaikat ini hanya menyampaikan bahwa kedua surat itu, yaitu Al-Fatihah dan Al-Baqarah, adalah dua cahaya yang tak ada seorang pun manusia yang membaca satu huruf saja dari dua surat ini kecuali akan diberikan. Jadi malaikat ini bukan menyampaikan wahyu, bukan menyampaikan surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah, tapi hanya memberitahukan bahwa dua surat ini adalah dua cahaya yang istimewa. Ya, demikian Pak Mul, wallahu alam bissawab. Silakan lagi. Kami persilakan bagi antum para pendengar dan juga pemirsa yang akan bertanya secara langsung, silakan hubungi kami di nomor telepon 022-8686-2637 atau pesan singkat di nomor 081122771476.
Sudah ada dari Al-Ikhlas? Belum ada. Belum ada. Baik. Dari yang lain dulu. Iya, ada pertanyaan dari seorang Ustadz. Assalamualaikum, semoga Ustadz dan keluarga beserta tim selalu dilindungi oleh Allah. Amin. Saya hamba Allah dari Kuningan. Ustadz izin bertanya, saya pernah mendengar bahwa di akhirat nanti orang tua dengan anak bisa bertengkar dan bisa saling memusuhi. Apa penyebabnya Ustadz dan bagaimana menghindari hal tersebut? Karena saya tidak ingin di akhirat nanti bertengkar dengan kedua orang tua. Syukran jazakallahu khairan. Iya, afwan wa jazakallahu khairan. Siapa tadi nggak ada nama ya? No name. Bahwa di akhirat bertengkar. Ya, sudah kita pernah terangkan pertengkaran terjadi antara banyak pihak. Termasuk antara orang tua dengan anak. Termasuk antara pemimpin dengan rakyat. Termasuk antara seseorang dengan bawahannya. Termasuk bahkan pertengkaran terjadi antara ruh dengan jasad. Diri kita ini terdiri dari dua unsur. Ada jasad kita, ada ruh kita. Ini bertengkar juga. Nah, apa penyebabnya? Pertengkaran orang tua dengan anak di akhirat. Penyebabnya adalah tidak tertunaikannya hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga salah satunya atau dua-duanya terkena azab. Orang tua berkewajiban mendidik anak-anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maknanya allimuhumul kitab was sunnah. Allimuhum al-faraid was sunan. Ajarkan kepada mereka Quran sunnah. Ajarkan kebaikan dan keburukan. Ajarkan hal-hal yang fardu dan hal-hal yang sunnah dan seterusnya. Ini wajib. Dan akan ditanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ketika kewajiban ini tidak ditunaikan sehingga si anak tumbuh liar. Durhaka dia. Sehingga terjerumus dalam dosa, maksiat dan kedurhakaan. Orang tuanya tidak menunaikan kewajibannya. Di akhirat si anak ini menuntut kepada Allah. Saya begini karena orang tua saya lalai dari apa? Dari kewajibannya mendidik saya. Dia komplain kepada ayah ibunya. Kenapa kalian membiarkan saya tumbuh liar ketika di alam dunia? Kalian tidak menunaikan kewajiban kalian sebagai orang tua kepada anak-anak. Terjadilah pertengkaran. Oleh karena itulah tidak tertunaikannya hak dan kewajiban menyebabkan saling menuntut, saling komplain. Ya, bagaimana caranya agar ini tidak terjadi? Tunaikan kewajiban. Orang tua harus mendidik anak-anaknya dan anak-anaknya wajib birrul walidain kepada orang tuanya. Wajib menjadi anak yang soleh solihah, mendoakan orang tuanya, mendoakan ampunan, mendoakan rahmat dan yang sejenisnya. Maka kalau kewajiban hak tertunaikan antara orang tua dan anak, kedua-duanya bebas dari murka dan azab Allah, sehingga terhindar dari pertengkaran yang dikhawatirkan tadi. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ada telepon. Iya, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Siapa Pak di mana? Saya Tasli dari Bandung. Silakan Pak Tasli. Barakallah. Ustaz, kalau kita saya beranggapan bahwa mencintai Allah itu salah satunya adalah yang paling terpenting mencintai Rasulullah. Ini menurut pendapat saya, Ustaz. Nah, saya mohon penjelasannya seperti apa itu. Demikian Ustaz. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Tasli di Bandung. Barakallahu fiik. Beliau berpendapat salah satu bukti atau wujud kecintaan kepada Allah adalah mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa tidak? Betul Pak.
Mustahil orang mencintai Allah tetapi tidak cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu wujud keimanan kita kepada Allah adalah mengikuti sunnah Rasul. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan olehmu, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Oleh karena itulah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wan nasi ajmain, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum aku menjadi orang yang paling dia cinta dibanding dirinya, dibanding orang tuanya, dibanding semua manusia. Maka orang yang tidak mencintai Rasul SAW dengan kadar kecintaan melebihi mencintai apapun, itu termasuk salah satu di antara syarat keimanan. Sampai berkata Umar bin Khattab, wallahi innaka ahabbu ilayya illa min nafsi. Demi Allah, engkau itu orang yang paling aku cintai ya Rasulullah, melebihi apapun kecuali diriku sendiri. Jadi aku lebih mencintai diriku daripada engkau. Maka Nabi SAW menyatakan, demi Allah tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum aku lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Maka mendengar itu Umar menyatakan, anta ahabbu ilayya hatta min nafsi. Engkau lebih aku cintai sekalipun daripada mencintai diriku sendiri. Kata Nabi SAW, al-an ya Umar, sekarang juga ya Umar. Iya, sekarang juga. Jadi ya benar, salah satu wujud keimanan yang nyata kepada Allah adalah mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan wujud nyata dari mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan mengulang tahunkan hari kelahirannya. Bukan banyak sebatas memuji dan menyanjungnya, tapi yang lebih utama apa? Mengikuti sunnahnya, mengikuti ajarannya. Ya percuma kita mengulang tahunkan hari kelahirannya, menyanjungnya, tapi mengada-ada tata cara ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, menambah-nambah, mengurang, apalagi merubahnya. Ya, wallahu alam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami bacakan pertanyaan baik yang masuk melalui pesan singkat, Ustaz. Ini ada dari Ummahat di Bandung Barat. Ustadz izin bertanya, jika seorang suami meninggal dunia, meninggalkan istri dan anak-anak yang masih kecil, alhamdulillah suami tersebut meninggalkan warisan. Bagaimanakah pembagian warisannya? Istrinya tidak bekerja, apakah harus langsung dibagikan sesuai hukum syar'i kepada masing-masing penerima? Sedangkan anak-anak masih membutuhkan biaya untuk ibunya besarkan sampai lulus semua pendidikannya. Syukron Ustadz atas penjelasannya. Iya, barakallahu fiik. Ahli warisnya apakah harus ditanya dulu, si suami yang meninggal itu masih punya ayah dan ibu atau tidak? Kalau masih punya ayah dan ibu, ayahnya, ibunya dapat warisan, istrinya dapat warisan, dan anak-anaknya juga dapat warisan. Ya, kalau umpamanya sudah tidak punya ayah dan ibu, ahli warisnya cuma istrinya dan anak-anaknya, ya cuma istri dan anak-anaknya. Adapun adiknya, kakaknya mahjub. Mahjub itu terhalang oleh adanya anak-anak. Adiknya, kakaknya tidak dapat. Ya, kecuali kalau tidak mempunyai anak, ya nanti ada bagian untuk adik dan kakak. Nah sekarang ada istrinya, ada anaknya, ya orang tuanya sudah tidak ada. Maka istrinya memperoleh 1/8 dari harta suaminya, ya, dan sisanya 7/8 itu milik anak-anaknya. Dengan ketentuan bahwa anak laki-laki memperoleh 2 bagian dari anak perempuan.
Kalau umpamanya anaknya 2 laki 2 perempuan, maka karena laki-laki memiliki 2 bagian, anggaplah hartanya itu menjadi dibagi 6. Nanti setelah menjadi 6 bagian, 2 bagian untuk 2 anak laki-laki, yang 1 bagian untuk 2 anak perempuan. Anak perempuan dapat 1 bagian, kan ada 2 ya. Yang 4 lagi, 2 untuk laki-laki ya. Nah itu yang dari 7/8 tadi ya. Umpamanya anggaplah uang warisan itu umpamanya 1 miliar. 1/8 dari 1 miliar itu milik istrinya. Sisanya milik anak-anaknya ya. Nah jadi demikian pembagiannya. Nah sekarang bagaimana kalau anak-anaknya masih kecil, belum bisa mengurus sendiri, ya urus oleh ibunya. Tapi tetap hak anak itu sudah ditentukan prosentasenya. Ini milik si cikal, ini milik yang kedua, ini milik yang ketiga, ini milik si bungsu karena 4 umpamanya ya. Maka ya udah begitu. Nah terus bagaimana biaya? Boleh digolangkan itu harta anak-anaknya. Kalau berupa usaha tetap digolangkan. Umpamanya berupa perusahaan. Keuntungan dari perusahaan itu menjadi warisan. 1/8 untuk istrinya, 7/8 untuk anak-anaknya dengan pembagian yang sudah tadi itu dihitung sudah. Kalau anak-anaknya butuh sekolah, ambil dari harta si anak tersebut boleh. Ya. Kalau mencukupi sampai ke perguruan tinggi. Kalau umpamanya ini bukan usahanya berupa uang cash atau rumah yang diuangkan cash sekian. Dipakai biaya dari mulai SD sampai perguruan tinggi sampai sarjana itu umpamanya memakan biaya 200 juta sedangkan hak waris si anak hanya 100 juta jadi tekor. Yaitu tanggung jawab ibunya. Ambil dari uang ibunya. Kalau dia umpamanya memiliki harta yang mencukupi, silakan. Karena tanggung jawab anak pendidikannya ya itu tanggung jawab dari ibunya. Kalau ibunya nikah lagi ya boleh. Nanti suami barunya bertanggung jawab untuk ikut memikirkan biaya anak-anaknya ya. Tapi yang jelas silakan dibagi terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Pengelolaannya nanti akan ada di tangan ibunya ya. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Kita angkat penelpon berikutnya yang masuk. Halo. Silakan Ibu, Bapak. Ya. Silakan. Mau tanya ini. Pak Tasrih lagi ini? Ya. Dari siapa Pak? Dari Hadi. Oh, Pak Hadi di Bangkalan, Madura. Oh, silakan Pak Hadi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Hadi. Ya. Mau tanya tentang ini warisan juga ini. Dari Hadi. Iya silakan Pak Hadi. Dengar di telepon langsung, jangan di ini. Ada gitu delay ya. Silakan langsung. Okay. Baik. Jadi begini, saya mau tanya. Kami 5 bersaudara. Nah kemudian masing-masing sudah mendapatkan warisannya, kebahagiaannya gitu maksudnya. Dan orang tua semuanya sudah meninggal. Nah sekarang saudara saya yang laki-laki, saya 5 bersaudara, 4 laki-laki, 1 perempuan. Yang 1 perempuan anak pertama, saya yang terakhir. Dan yang meninggal itu anak nomor 3. Nah, semuanya sudah mendapatkan bagiannya masing-masing. Nah, pertanyaan saya, yang satu yang meninggal, saudara yang satu saya yang meninggal laki-laki itu meninggalkan 1 istri dan 2 anak perempuan. Nah, nanti untuk bagian warisan
kakak saya yang meninggal itu gimana itu? Apakah saudara yang lain masih dapat bagian atau bagaimana? Kemudian yang kedua, si istri almarhum dari istri itu menyerahkan urusan warisannya itu kepada saya gitu. Ini gimana Ustaz? Iya, sudah Pak. Iya. Iya. Dengar di radio aja Pak ya. Iya. Baik. Pak Hadi di Bangkalan, Madura, barakallahu fik. Orang tuanya sudah meninggalkan 5 orang anak ya. Iya, dan sudah dibagi. Tapi salah satu anaknya sudah meninggal. Yang ketiga kalau nggak salah, yang laki-laki. Iya, para pendengar di mana saja Anda berada, urusan waris ini detail, rinci. Data yang kita butuhkan harus lengkap ya. Apakah yang meninggal itu bapak atau ibu? Ya. Dan ketika meninggal itu masih bersuami atau masih beristri ataukah tidak? Ya. Terus tadi yang meninggal itu salah satu anaknya. Apakah dia meninggal lebih dahulu sebelum orang tuanya atau orang tuanya yang meninggal lebih dahulu? Orang tuanya meninggal, terus anaknya semuanya masih lengkap, tapi waris belum dibagi. Nah, terus ada salah satu anak yang meninggal. Meninggalnya setelah meninggalnya orang tua, tapi belum dibagi waris. Nah, pas waris dibagi, apakah dapat? Nah, ini dapat. Anaknya dapat kalau dia meninggalnya setelah meninggalnya orang tua. Tapi kalau umpamanya orang tua masih ada, anaknya sudah meninggal lebih dahulu, orang tuanya masih ada, hanya meninggalkan istri dan anak-anaknya. Setelah itu barulah orang tuanya meninggal. Apakah istri atau katakanlah menantu dengan cucu dapat bagian? Tidak dapat bagian. Menantu bukan ahli waris. Cucu ahli waris tapi mahjub atau terhalang oleh adanya anak-anak. Kecuali anak-anaknya sudah meninggal semua, yang ada tinggal cucu, ya cucunya dapat. Tapi selama anak-anak masih ada, cucu nggak dapat. Oleh karena itulah maka istri dan anak-anak dari suami yang sudah meninggal tadi, kalau dia meninggalnya ya sebelum si orang tua meninggal, maka tidak dapat warisan. Karena terhalang oleh adanya anak-anak dari orang tua itu, anak-anak yang lainnya. Demikian. Jadi bagi pemirsa atau pendengar yang mau bertanya tentang waris, karena data yang dibutuhkan harus lengkap dan detail, siapa saja yang masih hidup, tidak hanya sekedar istri dan anak dan orang tua ya. Itu nanti harus detail, apakah kakek neneknya masih ada atau tidak gitu ya. Nah, maka bagi yang mau bertanya tentang waris, lebih baik bisa telepon langsung Japri atau WA terlebih dahulu, agar datanya lengkap terlebih dahulu, dan nanti jawabannya juga tertulis melalui WA juga. Tertulis dan permanen, bisa di-save, bisa dibagi ke saudara-saudara yang lain ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Barangkali dari ibu-ibu dari Al-Ikhlas ada pertanyaan Bu Sandra? Belum ada Pak Ustaz. Belum ada. Belum ya. Silakan dari yang. Baik, ada pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Dari hamba Allah di Bandung, Ustaz, apakah orang yang berbeda pemahaman mengenai Allah berarti berbeda akidah? Dan bagaimana kalau pasangan suami istri berbeda dalam memahami hal tersebut? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Iya. Perbedaan tentang memahami sifat-sifat Allah ini menyangkut akidah. Berarti berbeda akidah? Iya. Tidak berarti berbeda akidah, berbeda agama, enggak. Agamanya sama Islam.
Tapi pemahaman akidah umat Islam berbeda-beda. Kalau kita pernah mendengar beberapa istilah di kalangan para ulama, terutama dalam ilmu teologi Islam, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada umpamanya Qadariyah, ada Jabariyah dan seterusnya. Itu adalah istilah-istilah tentang perbedaan akidah mereka. Baik tentang asma dan sifat Allah, tentang takdir, tentang beberapa poin yang menyangkut masalah keyakinan. Ada perbedaan akidah tersebut yang menyebabkan murtad keluar dari Islam, ya ada. Ada juga yang tidak, tetap dianggap muslim, ya, tapi muslim yang menyimpang akidahnya, tanpa murtad, tanpa keluar dari ajaran Islam. Jadi perbedaan pandangan atau pemahaman tentang asma dan sifat Allah menyangkut perbedaan akidah, ya. Ada yang memahami asma dan sifat Allah dengan akal fikiran. Ada yang merujuk kepada penjelasan hadis para sahabat dan para ulama as-salafus saleh. Nah, yang bertumpu kepada akal dalam memahami asma dan sifat pasti berbeda-beda, karena akal orang berbeda-beda. Dari sinilah melahirkan istilah seperti tadi Mu'tazilah, Jahmiyah, ya, dan yang lain-lainnya, ya. Adapun yang merujuk kepada nas, kepada ucapan para sahabat dan para ulama, ini relatif sama. Secara garis besar, secara prinsip sama. Dan itulah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah adalah yang memahami apapun Quran Sunnah termasuk asma dan sifat Allah melalui penjelasan para sahabat dan para ulama as-salafus saleh. Tidak dengan akal, tidak dengan pemikiran, ya. Nah itu. Bagaimana sekarang kalau suami istri berbeda pemahaman dalam hal ini? Ya, bertengkar terus. Hatinya tidak akan menyatu, ya. Dari sinilah kita menganjurkan untuk memilih pasangan ini dari orang-orang yang memiliki pemahaman yang lurus, yang sama, terutama masalah akidahnya, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terakhir dari telepon. Telepon boleh itu. Kita angkat. Halo. Silakan Pak, Bu, udah masuk. Selamat pagi. Ya, silakan Pak. Siapa? Saya nama saya Jasdi dari Babel. Dari mana? Jasdi Babel. Babel. Jasdi dari Bangka Belitung. Oh, Bangka Belitung. Silakan Pak. Gini Pak, saya itu ada 9 orang anak. Waris lagi nih. Ya? Tentang waris lagi Pak? Nah, bukan. Ya, silakan. Ada 9 orang anak. Di antara 9 itu 7-nya lain ibu gitu ya. Sudah perceraian gitu. Dan kemudian 2 itu masih utuh, itu suami istri. Nah, masalahnya masalah harta. Tapi ini belum terjadi, cuma bertanya dulu Pak. Masalah hartanya itu yang anak 7 itu semuanya dibantu semua. Dan kemudian bagaimana, pertanyaan saya, kalau seandainya sebagian harta saya wasiatkan atau hibahkan kepada anak saya yang 2. Itu satu laki-laki juga, satu perempuan yang terakhir. Ya. Itu. Jadi bagaimana hukumnya, apa boleh, apa gimana caranya. Nanti mohon penjelasannya. Iya. Sekian Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Iya. Pak siapa tadi di Babel, Bangka Belitung. Barakallahu Iya. fiik. Iya. Nama saya Jasdi, Pak. Zakri, Pak Zakri, iya. Taib. Jasdi. Jasdi, Jasdi. Iya, Jasdi, ya. Taib, Pak Jasdi di Bangka Belitung. Barakallahu. Bapak dengar di radio saja ya, atau di streaming. Iya, ketika orang tua masih ada, anak-anak masih ada, lengkap ya. Tadi yang 9 anak itu semua anak-anak Bapak Pak Jasdi. Walaupun ada yang beda ibu, tapi itu anak kandung. Bolehkah mewasiatkan hartanya untuk sebagian anak?
harus dibedakan antara hibah dan wasiat. Kalau wasiat tidak boleh ke ahli waris. Wasiat itu mengamanatkan untuk memberikan harta setelah kematiannya. Umpamanya begini, Pak Jasti bilang ke anak-anaknya, kalau nanti saya mati, setengah dari harta saya kasih ke nomor 1 dan nomor 2. Umpamanya. Tapi nanti dikasihnya setelah Bapak mati. Itu wasiat. Wasiat ini tidak boleh ke ahli waris. La wasiata liwarisin. Tidak boleh, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris itu akan memperoleh bagian harta dari warisan. Maka tidak boleh. Wasiat boleh selain ke ahli waris. Umpamanya Bapak bilang, kalau nanti saya mati sepertiga harta saya tolong berikan ke masjid, ke pesantren atau ke yayasan yatim piatu. Baru itu boleh. Atau umpamanya Bapak punya anak tiri. Anak tiri ini baik dan disayangi. Anak tiri bukan ahli waris. Nah, maka Bapak wasiat, kalau nanti saya mati kasih anak tiri saya 50 juta umpamanya. Boleh, karena anak tiri bukanlah ahli waris. Atau Bapak punya anak angkat, disayangi, dikasih karena baik. Nah, anak angkat bukan ahli waris. Nanti wasiat, kalau saya mati nanti kasih anak angkat saya 50 juta. Boleh. Tapi kalau wasiat ini kepada anak kandung itu ahli waris. Walaupun beda ibu, tapi sama anak kandung, ahli waris, maka tidak boleh berwasiat. Karena ahli waris itu akan memperoleh hak waris setelah kematian Bapak. Inilah wasiat, ya. Nah, kedua ada yang namanya hibah. Hibah itu diberikan oleh orang tua ke anak-anaknya ketika masih hidup. Anaknya masih hidup, bapaknya masih hidup. Dan diberikan saat itu. Boleh hibah. Boleh memberikan sesuatu. Baik uang ataupun barang kepada anak-anak di saat masih hidup. Dan diberikan saat itu. Boleh. Umpamanya Bapak nih sebelum meninggal ingin memberikan hartanya secara adil kepada anak-anaknya semuanya. Boleh. Umpamanya Bapak punya harta banyak, dikasih 9 orang anak ini masing-masing 1 miliar semuanya. Dari awal sampai akhir. Boleh. Itu hibah namanya. Karena diberikan saat masih hidup. Nah, setelah diberikan 1 miliar masing-masing 1 miliar, Bapak masih punya sisa uang. Lalu Bapak meninggal, sisa uang ini menjadi harta warisan ke anak-anaknya. Dan nanti dibagi berdasarkan ketetapan waris menurut syariat, ya. Jadi kalau mewasiatkan untuk ahli waris yang isi wasiatnya nanti dilaksanakan setelah Bapak meninggal, tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Adapun hibah yang memberikan pemberian itu sekarang, ya, dikasih, boleh asal adil. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan di kalangan anak-anaknya. Yang ini dikasih, yang itu tidak. Atau yang ini dikasih sedikit, yang itu dikasih banyak. Nanti menimbulkan kecemburuan, nanti menimbulkan kedengkian di antara sesama anak Bapak. Menimbulkan pertengkaran. Kita sebagai penyebabnya, maka tidak boleh. Ya. Jadi kalau memberi hibah sekarang kepada anak-anak boleh, tapi kasih semua secara adil. Tapi kalau mau mewasiatkan, maka wasiat kepada selain ahli waris. Adapun untuk ahli waris tidak boleh wasiat karena ahli waris akan memperoleh bagian warisan dari harta peninggalan orang tua. Ya, demikian Pak di Bangka Belitung tadi, ya cukup ya sampai di sini insyaallah. Boleh. Al-Ikhlas 1 lah bonus. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah jika kita berinfak harus kita niatkan dalam hati ini, misal atas nama diri kita atau bapak atau ibu yang sudah meninggal? Barakallahu fiik. Taib, wa fika barakallah. Ya, boleh nggak niat infak di dalam hati untuk saya atau untuk bagi orang tua? Ya boleh, tentu saja. Ya, apakah infak ini atas nama orang tua ataukah atas nama diri kita? Iya.
Boleh, tapi tidak perlu diucapkan. Saya niat infak atas nama ibu saya, atas nama bapak saya yang meninggal, atau atas nama pribadi. Nggak perlu. Hati Allah yang mengetahui dan Allah tahu bahwa infak kita ini diniatkan atas nama siapa dan pahalanya tidak akan salah ya. Tidak akan salah tanpa harus diucapkan secara lisan. Ya, cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.